Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Pak. Oke, teman-teman, ini IWPI satu-satunya lembaga ya yang mengurusi atau betul-betul mencermati mengenai pemilihan calon hakim agung ya, tata usaha negara khusus pajak ya. Nah, kita akan mulai bahas dari Saudara Triyono ya, Triyono yang ternyata menurut WPI tidak baik-baik amat ya, justru malah bermasalah orang ini ya. Ya, betul, Mas. Berbahaya sekali kalau dia sampai masuk menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Nah, bagaimana nih IWPI menanggapinya, Pak? Ya. Jadi kemarin ada 3 calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak, Mas Awan, yang diloloskan oleh Komisi Yudisial. Nah, menurut kami IWPI tiga-tiganya ini bermasalah, Mas Awan. Kita IWPI patut kritisi. Kenapa, Mas Awan? Ini sangat penting, Mas, karena kita nanti apabila menang perkara di pengadilan pajak itu pasti dipastikan bisa dapat dipastikan DJP pasti akan mengajukan PK. Nah, PK ini ditangani oleh Mahkamah Agung, oleh hakim-hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak ini, Mas Awan. Kita di dalam persidangan di pengadilan pajak aja menangnya udah kayak susah sekali, Mas. Kita udah menang, nanti mereka PK bisa jadi kalah kita, Mas Awan. Ini makanya kan, nah ini saya ketemu sama beliau, Mas, saat setelah beliau sesi wawancara terbuka, saya ketemu beliau di saat makan snack, Mas. Nah, saya nyatakan, Mas, gimana ini Pak pengadilan pajak kok pengadilan abal-abal ini? Ini kita lihat surat kami, Mas ya. Nah, ini adalah surat kami, Mas ya, kepada Komisi 3 DPR RI, Mas ya. Nah, ini adalah surat laporan masyarakat tentang rekam jejak, integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak, Dr. Triyono Martanto, SEAK SH MM MHUM CA. Nah, ini nama Oke. saya dari WPI, ini Mas. Nah, sebagai pemberi informasi. Pemberi informasi tidak memberikan informasi terkait dengan integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak, Saudara Triyono Martanto. Oke. Nah, ini dari integritas, Mas ya. Nah, yang A, calon hakim agung khusus pajak mengabulkan izin praktek beracara terpidana kasus tipikor Hmm. sebagai kuasa hukum pada penentuan pajak. Jadi beliau ini selain hakim di pengadilan pajak, Mas, kalau tidak salah dia pernah menjadi wakil ketua pengadilan pajak, Mas. Nah, dia ini mengabulkan izin praktek beracara terpidana kasus tipikor, Mas, sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak. Oke. Bahwa berdasarkan penelusuran pelapor mengenai wewenang calon hakim agung khusus pajak dengan jabatan struktural sebagai wakil ketua pengadilan pajak ini, Mas. Calon hakim agung khusus pajak pernah mengabulkan izin praktek beracara di pengadilan pajak sebagai kuasa hukum atas nama Bapak Agus Sesetio, Mas. Padahal Hmm. yang bersangkutan merupakan terpidana kasus tipikor. Ini menandakan amburadulnya, Mas, pengelolaan ini, Mas ya, manajemen terkait izin kuasa hukum di pengadilan pajak. Bahwa Agus Hmm. Susutio sebagai konsultan pajak PT John Lynn pertama terbukti memberikan suap. Nah, ini Mas, 3,5 juta USD, Mas, Hmm. kepada mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kemenq. Nah, bahwa Oke. berdasarkan hal tersebut, konsultan pajak PT John Lynn Pratama Agus Susutio divonis 2 tahun pidana penjara dan denda 1 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Hmm. Nah, ini berdasarkan informasi yang dilihat di ini, Mas ya, Liputan 6 ini. Hmm. Nah, bahwa profesi kuasa hukum pada pengadilan pajak menuntut integritas dan moralitas yang tinggi. Seorang terpidana kasus korupsi tidak memenuhi syarat tersebut dan tidak layak berpraktek di lingkungan peradilan. Dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 5 huruf C Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 tahun 2017 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. Hmm. Nah, ini bunyinya, Mas, tidak memiliki surat keterangan catatan kepolisian. Hmm. Nah, bahwa pemberian izin praktek tersebut jelas melanggar ketentuan termuat dalam pasal 5 huruf C PMK 184 tahun 2017 yang mensyaratkan adanya SKCK yang secara tegas menuntut komitmen untuk tidak terlibat dalam praktek suap gratifikasi atau KKN. Hmm. Nah, Saudara Agus Susutio sebagai terpidana kasus suap secara substansial tidak memenuhi syarat integritas dan moralitas yang esensial untuk berprofesi sebagai kuasa hukum pada pengadilan pajak.
Sehingga tindakan calon hakim agung khusus pajak ini yang mengabulkan izin tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap hukum sebagaimana diatur Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor Hmm. 30 tahun 2012. Nah, ini Mas, tidak menyalahgunakan wewenang. Hmm. Bahwa tindakan perbuatan mengabulkan izin praktek selaku kuasa hukum pada pengadilan pajak Saudara Agus Sutio adalah perbuatan tercela sehingga CHA khusus pajak tidak pantas untuk diloloskan sebagai hakim agung Kamar Tun khusus pajak, Mas. Hmm. CHA khusus pajak telah menipu publik, Mas. Nah, ini Mas. Hmm. Tadi sudah mengizinkan, ini Mas terpidana memiliki izin kuasa hukum. Ya, yang kedua, CHA khusus pajak telah menipu publik dan menyelundupkan hukum karena yang bersangkutan adalah hakim aktif di pengadilan pajak, Mas Aman. Hmm. Namun mengajukan diri sebagai calon hakim agung khusus pajak dari jalur hakim non karir supaya tidak terjegal pasal 7 huruf A angka 6 Undang-Undang Mahkamah Agung tentang persyaratan menjadi hakim agung minimal 20 tahun. Hmm. Jadi dia ini Hmm. sebagai hakim aktif tapi dia mendaftarnya pakai jalur non karir, Mas. Hmm. Nah, untuk mengelabui pasal 7 huruf A angka 6 Undang-Undang MA ini, Mas. Nah, bahwa CHA khusus pajak mengajukan diri kepada KY dari jalur hakim non karir dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga telah memenuhi pasal 7 huruf B Undang B angka 2 UU MA. Padahal CHA khusus adalah seorang hakim aktif pengadilan pajak yang memiliki pengalaman yang memiliki pengalaman hanya 10 tahun, Mas Aman, bukan 20 tahun. Bahwa Hmm. tindakan atau perbuatan CHA khusus pajak adalah tindakan perbuatan yang tercela sehingga CHA khusus pajak telah menipu publik disebabkan sebenarnya bersangkutan masih menjadi hakim aktif sehingga CHA khusus pajak tidak seharusnya mencalonkan diri dari jalur hakim non karir, tetapi seharusnya jalur hakim Hmm. karir. Bahwa tindakan atau perbuatan mencalonkan diri menjadi CHA khusus pajak dari jalur hakim non karir, padahal yang bersangkutan adalah hakim karir dan aktif di pengadilan pajak, adalah tindakan atau Hmm. perbuatan yang menghalalkan segala cara dan tidak jujur. Hmm. Bahwa tindakan atau perbuatan menghalalkan segala cara dan tidak jujur adalah perbuatan tercela sehingga CHA khusus pajak tidak pantas diloloskan menjadi hakim agung Kamar Tun khusus pajak, Mas Ahmad. Hmm. Oke. CHA khusus pajak hanya memiliki jam terbang 10 tahun sehingga bertentangan dengan pasal 7 angka 6 ini, Mas. Hmm. Nah, ini juga kok bisa lolos administratif ini, Mas. Ini ada permainan apa ini, Mas? Bahwa Hmm. kekuasaan kehakiman dalam menjalankan prinsip due process of law mengharuskan pemenuhan ketentuan formil bagi setiap hakim yang bermaksud mencalonkan diri sebagai calon hakim agung. Ketentuan dimaksud diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Hmm. atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa due process of law adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah Hmm. ini Mas, bahwa profil CHA khusus pajak terampil pada laman Sekretariat Pengadilan Pajak ini, Mas. Lahir di Hmm. 1924. Wah, pernah menjabat Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan, Mas. Hmm. 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 Ini, Mas. Hmm. Nah, bahwa pelanggaran publikasikan di Set PP KU.go.id CHA khusus pajak menjabat sebagai hakim pengadilan pajak sejak 20 Maret 2015, jadi masih 10 tahun, Mas Aman. Hmm. Nah, dalam kurun waktu tersebut, beliau telah menduduki posisi sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Yudisial dalam Hmm. pengadilan pajak. Dengan demikian, CHA khusus pajak telah berkaya sebagai hakim pajak selama 10 tahun. Jadi sebenarnya beliau ini bisa Mas mencalonkan sebagai hakim ini, Mas, hakim agung, tapi jangan saat di JDP terus, Mas. Jangan masuk ke pengadilan, Mas. Akhirnya dia harus mulai dari nol, Mas. Masih 10 Hmm. tahun beliau, Mas. Hmm. Bahwa berdasarkan uraian di atas, CHA khusus pajak tidak pantas untuk diloloskan menjadi calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Hmm. Nah, CHA khusus pajak memiliki rekening gendut, Mas, yang tidak wajar menurut LHKPN 2024, Mas. Wow. Oke. Bahwa dalam rangkaian uji kepatuhan dan kelayakan fit and proper test yang dilaksanakan oleh Komisi 3 DPR RI telah menjadi objek pembahasan kekayaan calon hakim agung khusus pajak sebagaimana tercantum dalam LHKPN. Nah, itu ini Mas. Pada momen tersebut, salah satu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Persatuan Pembangunan secara spesifik meminta penjelasan mengenai
sumber perolehan. Ini Mas, ada anggota DPR yang minta Mas, Hmm. kekayaan CHA khusus pajak berdasarkan data dan informasi yang termuat dalam LHKPN bersangkutan. Bahwa berdasarkan informasi terbaru yang termuat dalam pengumuman harta kekayaan CHA khusus pajak pada situs LHKPN tahun 2004. Nah, data tersebut sesuai dengan dalam pengumuman CHA khusus pajak dalam LHKPN per tanggal 31 Desember 2024 dengan total kekayaan terakhir dilaporkan 54 miliar, Mas. Wah, luar biasa ini, Hmm. Mas. Nah, Hmm. ini, Mas. Nah, Triyono Matanto Hakim. Nah, ini suasana sidang. Hmm. Dugaan pelanggaran plagiarisme yang dilakukan oleh CHA khusus pajak, Mas. Bahwa pada hari Rabu 27 Januari 2021, Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 yaitu Desmond Junaidi Mahesa melakukan uji kepatutan kelayakan fit for purpose CHA khusus pajak Triyono Matanto bagaimana ini, Mas. Hmm. Bahwa dalam uji kepatuhan kelayakan dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI diduga CHA khusus pajak melakukan tindakan plagiarisme dalam pembuatan makalah berjudul. Wah, ini banyak sekali, Hmm. Mas. Eksistensi dan independensi pengadilan pajak dalam sistem Hmm. peradilan di Indonesia. Dalam makalah tersebut terdapat paragraf yang identik dengan tulisan Rio Bravesta dan Sofian Hadi yang berjudul kedudukan pengadilan pajak dalam sistem hukum di Indonesia, Mas, yang dimuat di Jurnal Ilmu Hukum Hmm. Mimbar Keadilan. Ini, Mas. Bahwa Hmm. dalam kamus bahasa Indonesia plagiarisme adalah penjiplakan. Ini, Mas, undang-undang hak cipta ini, Mas. Hmm. Seperti, nah ini, Mas. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan dan dasar hukum di atas, pemberi rekomendasi mohon kepada Ketua Komisi 3 DPR RI untuk tidak meloloskan Triyono Matanto sebagai Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak. Hmm. Demikian laporan ini pemberi rekomendasi sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI untuk tidak meloloskan CHA khusus pajak menjadi Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak. Hmm. Itu, Mas. Oke, jadi satu persatu ini akan dikulik nih oleh IWPI ya, dan ternyata calon hakim agung Triyono ini punya banyak cacat dan banyak banyak kesalahan yang berbahaya sekali kalau sampai diloloskan menjadi hakim agung di Mahkamah Agung ya. Ini perlu dicermati oleh DPR. Berarti ini akan ada lagi fit and proper test di DPR lagi ya tahun ini? Pastinya, Mas, sama. Kalau tidak salah Pak Triyono Martanto ini sudah ikut 4 atau 5 kali, Mas. Ini yang ke-6 kalau tidak salah, Mas. Wow, oke. Hmm. Pantang menyerah dia ya. Hmm. Jadi Oke. legal formil aja nggak lolos dia terjang, Mas. Jadi inilah akhirnya kebiasaan ini biasa melanggar legal formil ini terjadi di pengadilan pajak, Mas, di saat persidangan, teman-teman. Ini Hmm. kan calon hakim agung ini kan 20 tahun pengalaman, Mas. Bisa dari non karir atau dari karir. Nah, dia kan dari karir dari DJP pindah ke hakim, Mas. Ya, counternya nol, Mas. Nah, sama dia diikutkan ini yang saat dia menjadi pemeriksa pajak tadi, Mas. Saat bekerja di Hmm. DJP. Digabungkan. Kan nggak bisa, Mas. Lah kan pilihannya dua, dari karir atau non karir. Nah, dia kan hybrid. Salah sendiri hybrid, ya nggak bisa jadi calon hakim agung seharusnya. Itu, Mas. Tapi Hmm. namanya di Konoha, Mas, ya kan bisa, Mas. Butuhnya di KY kan bisa lolos, Mas Awan. Saya Oke. lapor di KY terkait kenakalan hakim di pengadilan pajak, malah saya dimarahi itu, Mas. Hmm. Oke. Kita nantikan Pak ya, kita tunggu nanti fit and proper test di DPR yang tahun ini dan kita akan hadir supaya bisa memberikan suara rakyat. Jangan sampai DPR salah pilih orang, ini bahaya sekali. Nah, ya itu, Mas, mau hadir nanti nggak diberitahukan tuh, Mas. Terus tiba-tiba itu, Mas, dipasang pagar. Nanti ngomongnya kan sudah live. Nah, live mau ngomongnya gimana kalau live? Hmm. Aduh, Oke, Konoha itu, Mas. Di baik Konoha, Pak. Mas. Baik Pak, siap. Terima kasih IBPI sudah betul-betul mencermati tingkah laku dari para calon hakim agung ini ya. Semoga DPR mendengar kita semua. Baik, terima kasih Pak Into. Kita jumpa di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Oke, Pak. Mas, sama-sama.